Di situ disebutkannya Nabi SAW katanya di situ. Yang nulis itu ulama ahli qiraat dari Suriah. Nabi katanya kalau sholat itu bacaan Fatihahnya lagunya jaharka. Gimana bunyi jaharka itu? Kita dengarkan qori kita. Saya nggak pandai. Kata Nabi kalau minta surga Jannatul Firdaus. Tapi nggak semua orang pede minta Firdaus. Ada juga yang nggak sepede dia. Ilahi lastulil firdausi ahla, kata dia. Ya Allah, aku nggak layak masuk Jannatul Firdaus. Nabi suruh minta Firdaus, dia bilang aku nggak layak ya Allah. Jadi kalau gitu kau masukkan neraka aja ya. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Kalau gitu kau nggak layak masuk Firdaus, kalau gitu masuk neraka aja. Aku nggak kuat ya Allah. Terus kau mau kemana? Ya kalau bisa janganlah sampai masuk neraka. Ya udah, ente masuk aja surga. Dirayu Allah itu, dirayu. Ini banyak orang sekarang maksa. Wa adkhilnal jannata. Allah, gimana ente bentak-bentak Allah? Kata malaikat, ini ku sentil masuk ke tanah lapis gitu. Allah tuh dirayu, minta kepada Allah. Ada dulu saya baca buku Tarannum. Tarannum itu kalau baca Quran kan ada lagunya, Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka, Ras. Katanya di buku itu saya ketemu di Bandar Seri Begawan. Saya sebetulnya mau cerita bahwa saya ini bukan cuma masuk hutan aja. Pernah juga saya ke Brunei. Di situ disebutkannya Nabi SAW katanya di situ. Yang nulis itu ulama ahli qiraat dari Suriah. Nabi katanya kalau sholat itu bacaan Fatihahnya lagunya jaharka. Gimana bunyi jaharka itu? Kita dengarkan qori kita. Saya nggak pandai. Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jaharka. Dengarkan baik-baik, rekam, share. Kasih. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah. Jazakumullah. Barakallahu fiik. Ahsanallahu ilaik. Matta'tana bisautik. Masya Allah, katharallahu amthalak. Semoga Allah memperbanyak anak-anak cucu kita yang punya suara bagus, tajwidnya bagus, akhlaknya bagus. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran.
Jadikan anak cucu keturunan kami menjadi para penghafal Quran, ya Allah. Begitulah lantunan yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan heran kenapa makmumnya tahan, ayatnya panjang. Ini baca ayat betul-betul. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada kelembutan, ada kebaikan. Hati ini suka yang lembut-lembut, sebagaimana mata suka yang lembut-lembut. Laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bi zinatinil kawakib. Kami hiasi langit-langit itu dengan bintang gemintang. Zayyana, kami hiasi bi zinati, dengan perhiasan. Kalau mata suka dengan yang indah bintang gemintang, maka telinga juga suka dengan suara yang lemah lembut. Maka dicari imam itu, ini khusus imam subuh ini aja atau tiap subuh? Kadang-kadang hadir, alhamdulillah. Anak-anak kita dilatih, ditahfiz Quran. Untuk apa? Kita ada pilihan. Ini mau kita pilih imam yang baik, kita pilih khotib yang baik, kita pilih masjid yang baik, atau kita biarkan saja agama ini mengalir. Harus ada usaha dan ikhtiar dari kita. Sehingga kalau sudah ikhtiar tidak juga terjadi, itu sudah di luar kuasa kita, berarti ada skenario yang lebih indah, yaitu kuasa Allah. Tapi sebelum ikhtiar, belum apa-apa, kenapa masjid kita kosong? Udahlah, itu udah kehendak Allah. Udah. Itu salah kita. Ini banyak kadang-kadang imam ini lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Tapi nggak bisa kita salahkan imamnya. Kenapa nggak diganti imam yang lain? Kenapa itu dari dulu yang maju? Pak Ustadz, kalau nggak ada bapak itu, nggak ada sholat berjamaah di masjid ini. Dialah yang dari dulu, sejak bapak kita dia jadi imam sampai ke kita. Bukan berarti dia nggak mau digantikan, memang nggak ada yang siap menggantikan. Mau jadi pejabat banyak yang siap, belum mati pejabat aslinya disantet. Banyak yang siap menggantikan. Menjadi pengusaha-pengusaha, bisnismen, banyak yang menggantikan. Deputi-deputi siap menduduki. Tapi innallaha la yaqbidul ilma intiza'an. Allah kalau mencabut ilmu itu tidak mencabut seperti pohon kayu yang dicabut dengan akarnya, tidak. Bagaimana Allah mencabut ilmu? Biqabdil ulama. Ketika ulama dicabut, maka meninggal dunia ulama, habis. Sampai saya di Mesir silaturahim ke rumah Profesor Dr. Mahmud Said Mamduh. Kitabnya saya lihat 1 meter. Buku saya yang selama ini saya ceramah, itu dalam buku saya 37 masalah populer 444 halaman. Saya udah merasa besar, saya tengok bukunya 1 meter. Terasa saya sebesar kutil. Ana minen Abdul Somad. Dari mana? Min Indonesia. Ta'arif Syekh Jundan katanya. Jundan. Saya perasaan nggak pernah Jundan. Rupanya yang dia maksud adalah Habib Jindan. Kakeknya Habib Novel bin Jindan. Musnid kata dia. Musnid artinya sanad dia banyak, ahli sanad, kitab-kitab sanad, sanad mazhab Syafi'i, sanad aqidah Asy'ari, sanad sampai kepada ulama Syafi'iyah. Kalau ente nanti ke Jakarta cari perpustakaannya, banyak kitab-kitab dia, banyak manuskrip, buku-buku tulisan tangannya. Setelah beliau meninggal dunia, hilang setengah sanad yang tidak diturunkan. Karena mereka dulu memberikan sanad itu bukan asal sembarangan. Dia lihat bagaimana akhlaknya, baca kitabnya, tawaduknya, jauh daripada sum'ah, jauh daripada riya.
Bukan sekedar mengumpulkan ijazah, ketemu nih ijazah. Laisal ilmu bikathratir riwayah. Orang banyak ilmu itu bukan yang banyak meriwayatkan haddatsana fulan qala fulan haddatsani fulan akhbarani fulan, bukan. Tapi orang yang dengan banyak ilmu datang takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau semakin dengar pengajian makin takut pada Allah, teruskan. Kalau makin banyak zikir makin takut pada Allah, teruskan. Tapi kalau makin banyak ngaji hanya makin petantang, petenteng, sok jago, sok hebat. Gunanya untuk mendebat ulama, membodohi orang. Lam yajid irfal jannah. Tak mencium bau surga. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang mencari ilmu yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi justru dia pakai untuk mendebat ulama, dia pakai untuk menyalahkan orang, dia pakai untuk membodohi orang, lam yajid irfal jannah, tidak mencium bau surga, padahal bau surga sudah tercium dari jarak 500.000 tahun perjalanan cahaya. Dia jangankan masuk surga, cium baunya aja enggak. Auzubillah. Insyaallah kita semua mencari ilmu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa memilah dan memilih mana hak, mana hoax. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana hak, mana hoax, mana hoax, mana hak. Allah suruh, udah habis waktu. Padahal saya masih ada 15 menit lagi. Rupanya itu artinya terbit matahari. Hebatnya masjid kita, asal terbit matahari langsung dia kasih bunyi, terbit matahari. Saat terbit matahari itu bulat. Bulat kan? Matahari itu bulat gini. Terbit matahari. Begitu terbit matahari, datang setan menghampiri. Ini matahari bulat, datang setan menghampiri. Makanya waktu terbit matahari ini disebut dengan waktu qarnai syaitan. Qarn, tanduk. Qarnai, 2 tanduk. Syaitan, 2 tanduk setan. Punya. Zulqarnain yang punya 2 tanduk. Qarnain, 2 tanduk setan. Sampai berapa lama setan menghampiri matahari ini? Qaida ramhin, setinggi tombak. Jadi kalau ditegakkan tombak di atas tanah, segini tinggi tombak. Lalu kemudian matahari ini naik setinggi tombak. Itulah makanya selama matahari naik setinggi tombak kita tidak boleh sholat. Kenapa? Tasyabuh, menyerupai orang musyrik jahiliyah. Karena mereka menyembah setan, menyembah berhala itu di dalamnya ada setan. Selama naiknya waktu 2 tanduk setan ini 12 menit, setelah dihitung menurut ilmu astronomi 12 menit. Jadi sekarang jam 6.12 baru boleh sholat sunat isyraq. Maghrib jam berapa? Maghrib 6.16. Itu mudahnya. Kalau kita nggak punya kalender, kapan baru boleh sholat sunat isyraq? Mudah saja. Lihat maghrib. Kalau maghrib 6.16, maka kita baru boleh sholat nanti jam 6.16. Tadi Ustadz bilang 12. Kenapa 16? Kalau pas 12, kadang setan ini molor juga. Dia enggak pas jam 12 itu langsung cabut, enggak. Bisa jadi dia nongkrong-nongkrong dulu, ngopi-ngopi dulu. Itu maka dilewatkan, digenapkan, jadi kadang makanya Ustadz kadang sebenarnya waktu 2 tanduk setan ini 12, tapi supaya mudah ngingat atau lebih ihtiyat, lebih hati-hati, maka kita genapkan jadi 15. Itu maka 6.16. Semua ada dalilnya. Lewat 6.16 baru sholat sunat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Tapi kata guru saya sholat duha Pak Ustadz. Kalau cukup 3 syarat namanya isyraq. Kalau nggak cukup 3 syarat namanya
duha. 3 syarat itu apa? Sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah, duduk berzikir, nggak keluar masjid sampai terbit matahari. Kalau cukup 3 syarat, sholat dia, namanya sholat sunat isyraq. Habis sholat subuh, pulang ke rumah, masak sarapan. Pas mau kerja, 6.30 sholat sunat. Sholat sunat apa namanya? Duha. Karena nggak cukup 3 syarat. Nggak usah kelahi gara-gara itu. Allahu Akbar. Isyraq apa duha ya? Nggak sah. Karena niat itu sebelum takbir atau dalam takbir. Ada orang niatnya sebelum takbir. Dia niat dulu. Allahu Akbar. Tapi ada niatnya di dalam takbir. Allahu Akbar. Itu kalau siapa yang takbirnya panjang, itu berarti dia berniatnya di dalam takbir. Tapi Imam Masjidil Haram takbirnya pendek. Allahu Akbar. Yang belakang itu yang panjang. Allahu Akbar. Imam itu takbirnya pendek karena dalam mazhab Hambali niatnya bukan dalam takbir tapi sebelum takbir. Mazhab Syafi'i niatnya dalam takbir. Saya kalau takbir panjang. Allahu Akbar. Karena saya masang niat dalam takbir. Jamaah niatnya sebelum takbir apa dalam takbir? Dalam takbir. Sah. Sebelum takbir. Sah. Yang enggak sah itu setelah takbir. Ujuk-ujuk masuk masjid, Allahu Akbar. Ini duha fasya. Enggak sah. Innamal a'malu binniyat. Jadi yang kita bahas ini kebanyakan adalah amal-amalan yang sifatnya ikhtiari, pilihan. Yang bisa kita pilih. Adapun yang nggak bisa kita pilih, gimana mau kita bahas? Kalau kita tidak bisa memilih, yang bisa kita lakukan hanya sabar.